Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan. Sebenarnya, pertumbuhan dan perkembangan mempunyai hubungan yang erat. Kedua aspek ini sering dikatakan mempunyai proses yang sama, yaitu proses pertumbuhan menjadi lebih sempurna. Namun secara luas, perkembangan berarti perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar yang terjadi sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Dalam perkembangan tidaklah terbatas pada semakin sempurna, tetapi juga terkandung serangkaian perubahan secara terus-menerus secara pasti melalui suatu tahap yang sederhana ke tahap berikutnya yang semakin tinggi dan maju walaupun sulit diukur dengan alat ukur. Sedangkan pertumbuhan berarti perubahan atau kenaikan dalam ukuran secara keseluruhan fisik, seperti tulang, tinggi badan, berat badan, jaringan saraf, dan lainnya menjadi lebih sempurna. Pertumbuhan individu dapat diukur dengan alat pengukur. Pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan fungsi fisik yang murni. Sehingga dapat diartikan bahwa pertumbuhan juga berada pada tahapan perkembangan, tetapi tidak semua perkembangan bisa dikatakan pertumbuhan. Karena perkembangan terbatas pada proses involusi, di mana individu mengalami penurunan dan perusakan ketika sudah berada pada puncaknya hingga menuju kematian. Sedangkan pertumbuhan menyangkut proses evolusi yang terus menuju kesempurnaan. Perkenalkan, nama saya Lala Wulandari dengan nomor stambok A401201166. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pertumbuhan monokotil. Sesuai namanya, monokotil memiliki satu keping biji. Monokotil tidak mengalami pembelahan saat berkecambah. Perbedaan monokotil dan dikotil terdapat pada akar. Akar pada tumbuhan monokotil adalah akar serabut yang tipis dan kecil serta umumnya memiliki tudung akar. Perbedaan yang kedua terdapat pada bentuk daun. Pada tumbuhan monokotil, bentuk daun umumnya memanjang dengan tulang daun yang sejajar. Yang ketiga, ada perbedaan pada batang. Tumbuhan monokotil umumnya batangnya tidak bercabang, tidak memiliki kambium, serta terus tumbuh meninggi. Perbedaan yang keempat terjadi pada bunga. Tumbuhan monokotil bagian bunga umumnya memiliki kelopak dengan jumlah 3 kelipatannya. Perbedaan yang kelima ada pada berkas pengangkutnya. Pada tumbuhan monokotil, berkas pengangkutnya umumnya tersebar di seluruh batang tanpa susunan khusus. Saya kira hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Dewi Rahma, stambuk A401201165. Di sini saya akan membawakan materi tentang perbedaan perkembangan tumbuhan dikotil. Perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan atau menuju ke tingkat yang lebih sempurna. Perkembangan ini tidak dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Perkembangan merupakan suatu proses yang berjalan seiring dengan pertumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan dikotil terjadi karena adanya aktivitas kambium. Kambium memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan diameter batang. Kambium akan tumbuh ke arah dalam membentuk xilem atau kayu dan tumbuh ke arah luar membentuk floem. Dalam pertumbuhan dan perkembangan terjadi pembelahan sel, pempanjangan sel, dan diferensiasi sel. Diferensiasi dapat diartikan sebagai perubahan sel menjadi bentuk lainnya, baik secara fungsi, bentuk, dan ukuran. Terima kasih.
Contoh dan fungsi alat pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Sama seperti manusia dan hewan, pada tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan. Tahap perkecambahan diawali dengan pertumbuhan radikula dan plumula. Tahap ini sangat dipengaruhi oleh air, kadar oksigen, suhu, dan kelembapan. Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakan. Pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan ada di daerah meristematis atau titik timbul, yaitu bagian yang mengandung jaringan meristem. Pertumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang paling mendasar yang terjadi pada tumbuhan karena adanya kegiatan pembelahan sel yang terjadi terus-menerus pada jaringan meristem primer. Contohnya, ujung akar, daerah pemanjangan yang terletak setelah daerah pembelahan, serta daerah diferensiasi. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi akibat adanya aktivitas jaringan meristem sekunder yang terdapat pada tumbuhan. Contohnya, pada tumbuhan dikotil, jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Pada tumbuhan monokotil, hanya sebagian saja mengalami pertumbuhan sekunder atau pertambahan diameter batang, yaitu kelompok palem-paleman. Adapun cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif artinya perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan, sedangkan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Perkembangan vegetatif kemudian terbagi menjadi dua lagi, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusvita Aulia, Standbook A401-20144. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang contoh dan fungsi alat pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi, semua makhluk hidup mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada hewan ditandai dari bertambahnya ukuran seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya tetap dan irreversibel, tidak dapat balik ke kondisi semula. Misalnya, seekor kupu-kupu dewasa tidak akan bisa kembali menjadi kepompong. Sedangkan perkembangan yaitu proses perubahan bentuk organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Contohnya, pematangan sel-sel tubuh sehingga dapat bereproduksi. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan tidak beda jauh sama pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terjadi pada seluruh bagian tubuhnya, diawali dari proses fertilisasi, yaitu proses terjadinya pembuahan sel telur dengan sel sperma. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu fase embrionik. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, pada tahap ini, zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertumbuhan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Jadi, zigot akan melakukan pembelahan sel, lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh. Tapi ada beberapa tahap yang harus zigot lewati. Yang pertama, tahap morula. Yang kedua, tahap blastura. Yang ketiga, tahap gastura. Yang keempat atau yang terakhir, tahap organogenesis. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. Yang pertama, lapisan ektoderm.
Lapisan ektoderm merupakan lapisan terluar. Lapisan ini berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lapisan yang kedua, lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm berada di lapisan tengah yang berkembang menjadi otot rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Yang ketiga, lapisan endoderm. Lapisan endoderm adalah lapisan terdalam. Lapisan ini berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Agar lebih mudah mengingat tahap fase embrionik, kita bisa menggunakan rumus Zidan makan bakso gratis enak tenan. Z yang berarti zigot, M adalah morula, B adalah blastula, G untuk gastura, dan O untuk organogenesis. Sekarang kita lanjut pada fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung terus-menerus. Bisa berhenti setelah mencapai dewasa. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu memproduksi sel-sel kelamin atau gamet. Salah satu contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna atau holometabola yaitu metamorfosis yang ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola yaitu perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Jadi pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya saja ukuran dan kematangan organ reproduksinya berbeda. Hewan muda disebut nimfa, bukan larva. Contoh hewan metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Demikian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kritik dan saran dari teman-teman dan ibu dosen sangat saya perlukan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyana, Stambuk A40 120 158. Di sini saya akan menjelaskan contoh dan fungsi alat pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Semua organisme memiliki rentang hidup yang terbatas. Karena itu, untuk memproduksi kelangsungan hidup, diperlukan generasi penerus. Proses biologis ketiga organisme menghasilkan individu baru dari jenis mereka sendiri, disebut dengan reproduksi. Tiap jenis organisme memiliki sistem reproduksi yang berbeda-beda. Di artikel kali ini, kita akan membahas struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui bertemunya gamet jantan dengan gamet betina, membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot.
Siget kemudian mengalami perkembangan embrio hingga dilahirkan menjadi anak. Sebagian mamalia, termasuk manusia, bereproduksi secara seksual. Laki-laki akan menghasilkan sperma, sementara perempuan akan menghasilkan ovum. Sistem reproduksi pria. Yang pertama, penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua, skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Yang ketiga, testis. Testis adalah kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, epididymis merupakan saluran keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpan sperma sementara. Yang kelima, saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis yang merupakan akhir dari seluruh reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam, vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang ketujuh, kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kedelapan, kelenjar Kohler menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut yang melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Struktur dari sperma yang menghasilkan oleh laki-laki dilihat pada gambar di bawah ini. Reproduksi, sistem reproduksi wanita. Yang pertama adalah vagina. Adalah saluran yang menghubungkan lingkungan di luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua, serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketiga, seluruh telur atau tuban falopi atau oviduk terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Onduk memanjang ke arah samping dan uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infubulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Yang keempat, induk telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan prostrogen. Yang kelima, rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim berperan dalam pembentukan plasenta.
Sel telur yang menghasilkan di induk telur tersebut juga sebagai ovum. Ovum termasuk ke dalam alektital dan mengandung butiran kortikal dan trombosit kuning. Struktur ovum terdiri dari membran vitelin, zona pellucida, dan korona radiata. Membran vitelin adalah selaput tipis transparan yang membungkus sel telur. Sementara itu, zona pellucida adalah membran transparan tebal yang terletak di atas membran vitelin. Korona radiata adalah membran tebal terluar yang dibentuk oleh sel-sel fatikel. Krista berisi cairan tempat ovum berkembang dikenal sebagai folikel gradient. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih.